Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ikhwani fillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita kembali, mempertemukan kita kembali meskipun jarak jauh dalam rangka thalabul ilm, di atas hidayah Islam, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Dan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kajian kita membahas Risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Setelah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kedudukan yang tinggi bagi hijrah atau safar, perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasulnya, dan dijelaskan bahwasanya hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala itu bekalnya adalah ilmu, dan bahwasannya jalannya adalah bersungguh-sungguh serta meluangkan waktu untuknya, dan bahwasannya tunggangan yang ditunggangi untuk perjalanan ini yaitu kejujuran, tawakal, dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang dapat melakukan safar hijrah menuju Allah dan Rasulnya tanpa tiga hal tersebut. Berbekal, pembekalannya berupa ilmu, jalan, dia mengetahui jalannya yaitu berupa kesungguhan, pengorbanan, dan yang ketiga tentang tunggangannya, kendaraan yang dikendarainya berupa tawakal, pasrah, dan isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ra'su malil amri wa amuduhu fi dzalika innama huwa dawamut tafakkur wa tadabbur ayatil Qur'an. Dan inti urusan ini dan modal urusan ini, modalnya yaitu dasarnya, pondasinya, serta tiangnya dalam urusan ini, urusan safar hijrah, dalam urusan hijrah menuju Allah dan Rasulnya, tak lain adalah dawam at-tafakkur wa tadabbur ayatil Quran, yaitu senantiasa memfikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Banyak mentadabburi ayat Al-Quran, mempelajarinya, ya, mempelajarinya, berusaha memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran.
bihais yastawli ala al-fikri wa yashghal al-qalb, di mana seorang hendaknya memfokuskan pikirannya, yaitu hendaknya dia menjadikan pikirannya itu dan menghidupkan hatinya. Ya, karena Al-Quran itu dapat nantinya mengatur pikirannya serta menghidupkan hati. Fa idza syarat ma'anil Qur'an makanal khawatir min qalbihi fahiyal ghalibah alaihi. Bagaimana itu terjadi? Yaitu Al-Quran dan kandungannya serta makna-makna berupa ilmu bermanfaat apabila sudah menempati hati, maka dia telah menguasainya. Seperti sering kita ulangi, hati itu bisa dikuasai oleh keimanan, ya, bisa juga dikuasai oleh syaitan, bisa juga dikuasai oleh iblis. Dan ini tidak akan pernah bertemu. Kapan iblis berkuasa, maka iman kalah. Kapan keimanan itu berkuasa, maka pengaruh setan pun akan melemah dan kalah. Begitu terusnya. Oleh karenanya ketika kandungan Al-Quran berupa ilmu yang bermanfaat yang diambil dari Al-Quran sudah tertanam di dalam hati, ya, dan menguasainya, maka itu sangat bermanfaat baginya. Bihaitsu yasiru ilaiha mafza'uhu wa malja'uh, sehingga makna-makna Al-Quran ini, kandungan-kandungan Al-Quran berupa ilmu bermanfaat yang tadi sudah menguasai hati, ada di dalam hati seorang hamba, ini akan menjadi tempat kembali tatkala atau di waktu-waktu dia merasa takut, di waktu-waktu dia butuh perlindungan. Dan itu betul, dan itu benar sekali. Ketika seorang memiliki masalah, ya, memiliki kesulitan menghadapi sesuatu yang dia takuti, maka dia akan menghadapinya sesuai dengan apa yang ada di hatinya, karena hati yang menguasai seluruh badannya. Maka seorang apabila hatinya baik, tentu akan menghadapinya dengan cara yang baik. Tetapi apabila hatinya rusak, maka dia tidak akan menghadapi kecuali sesuai dengan hatinya, karena hati penguasanya, karena hati penguasa seluruh badan. Jadi hati itu ibarat raja, sementara anggota tubuh yang lainnya itu adalah tentaranya yang selalu taat dan patuh kepada rajanya. Oleh karena itu, manakala raja baik, maka tentara pun akan ikut baik karena dia hanya mematuhi perintah rajanya. Tapi apabila hati rusak, maka bala tentara pun akan ikut rusak. Kata beliau, ketika makna-makna Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran merasuk ke dalam hati, ya, ini semua tentu saja tidak mudah. Ini semua tentu saja dengan proses, yaitu seperti disebut tadi, selalu dan senantiasa mentadabburi Al-Quran, mempelajari makna dan kandungan dari Al-Quran, selalu dan selalu, sehingga pada akhirnya makna Al-Quran itulah yang benar-benar ada di dalam hatinya, tidak ada tempat untuk yang lainnya. Ketika itu, seperti disebut tadi, ketika itulah
iman benar-benar tertanam di dalam hatinya. Iman benar-benar mantap, tertanam, kokoh di dalam hatinya. Thayyib. Orang beriman kepada Allah itu bertingkat-tingkat, tidak satu level, Oleh karena itu kita jumpai orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita, yang insya Allah beriman, namun kadang-kadang masih maksiat, atau bahkan mudah bermaksiat dengan sengaja, padahal mengatakan beriman. Iman dalam artian iman kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahuinya, melihatnya, melihat perbuatannya secara detail. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di hati kita sebagaimana mengetahui zahir kita. Tidak ada yang tersembunyi sedikit bagi Allah, dan akan dicatat dan pasti dibalas. Nah, namun meskipun kita beriman, tapi toh kita masih kadang-kadang bermaksiat dengan sengaja, bahkan waliyadzubillah, semoga Allah mengampuni kita. Nah, yang seperti ini tentunya diakibatkan karena memang keimanan orang itu bertingkat-tingkat, kadang kuat, kadang lemah, ya. Kuat pun kan sekuat apa, itu pun bertingkat-tingkat. Seorang yang imannya sangat kuat, sangat kokoh menetap di dalamnya, maka Allah akan menolongnya. Allah akan senantiasa memberikan dia taufik untuk Allah mudahkan dalam ketaatan, dan Allah mudahkan dia untuk menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, maka ketika iman menguasainya, maka iman menancap kokoh dalam hatinya, wajalasa ala kursihi, dan duduk di atas kursinya. Nah, ini maksudnya adalah menguasainya. Jadi diibaratkan hati ini adalah kerajaan, ya, kerajaan, maka keimanan telah menguasainya, duduk di atas singgasana kerajaan badan tubuh seseorang. Wasara lahu tasarruf, sehingga keimanan inilah yang berhak untuk mengatur ketika itu. Wasarahu wal amirul muta amruhu, dan ketika itu jadilah dia raja yang memimpin, yang memerintah, yang ditaati perintahnya, yaitu ditaati oleh seluruh anggota badan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya hati itu adalah raja, pemimpin bagi seluruh anggota badan yang lain. Ala inna fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghah, ala wahyal qalb. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam hati itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka anggota badan yang lain juga baik, pasti baik gitu. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka anggota badan yang lain juga rusak. Jadi yang lain mengikuti. Ala wahwal qalb, ala wahyal qalb, kata Nabi SAW, sungguhnya segumpal daging tersebut adalah hati. Baik, kita lanjutkan. Fahina idin, ketika keimanan sudah menguasai hati seorang hamba sehingga seluruh anggota badan menaatinya, fahina idin yastaqimu lahu sayruhu, maka ketika itu akan lurus perjalanannya. Itu diantaranya adalah bagaimana dia hijrah akan lurus, ya, sesuai dengan rute yang akan menyampaikannya kepada tujuannya. Wa yandahu lahu tariq, akan terlihat jelas jalannya, jalan yang ditempuh menuju tujuannya. Hijrahnya, perjalanan hijrahnya menuju Allah Ta'ala itu kelihatan jelas, tampak di hadapannya, sehingga dia tidak tersesat. Wa tarahu sakinan wa huwa yubaririh, insyaallah.
kamu melihat orang yang seperti ini itu penuh dengan ketenangan dalam perjalanan ini. Tenang, ya kan? Tenang, tetapi dia, padahal dia sebenarnya berjalan sekencang angin. Masya Allah. Meskipun berjalan sekencang angin, namun dia kelihatan tenang orang yang seperti ini. Subhanallah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Kamu melihat gunung-gunung itu seolah-olah kamu mengiranya diam, tetap di tempatnya, enggak bergerak. Padahal dia, kata Allah, tamurru marras sahab, dia berjalan sekencang awan. Dia berjalan sekencang awan, tenang. Begitulah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu penuh dengan ketenangan padahal dia berjalan dengan cepat, sehingga cepat juga dia sampai pada keridhaan Tuhannya Jalla wa ala. Kemudian berikutnya kata Al-Imam Al-Qayyim, fa in qulta, bila kamu bertanya, innaka qad asyarta ila maqamin azim, sungguh engkau telah menunjukkan suatu kedudukan yang agung. Maksudnya yang kita bahas tadi itu tentang suatu kedudukan yang agung. Safar hijrah menuju Allah dan Rasulnya, ini adalah suatu ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, di hadapan Allah dan Rasulnya. Seolah-olah ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, Anda telah menunjukkan kepada kami tentang suatu kedudukan yang tinggi. Faftah li babahu wakshif li hijabahu. Maka tolong bukakan untukku pintunya dan singkapkan untukku penghalangnya. Yaitu setelah dijelaskan tadi tentang tadabbur Al-Quran, bagaimana pentingnya tadabbur Al-Quran, maka sekarang Ibnu Qayyim ditanya tentang bagaimana cara mentadabburi Al-Quran yang benar. Wa kaifa tadabburul Quran wa tafahumuh wal isyraf ala ajaibihi wa kunuzih. Bagaimana cara yang benar dalam mentadabburi Al-Quran dan dalam berusaha memahami kandungan dan maknanya, serta menguasai keajaiban Al-Quran serta permata-permata yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa hadza tafasirul a'immah bi aidina. Fahal fil baini ghairu ma zakaruhu. Tafsir-tafsir para imam sudah ada di hadapan kita. Apakah dalam penjelasan mereka ini ada penjelasan yang lain selain penjelasan mereka ini, selain yang disebut mereka? Jadi ini seolah-olah Ibnu Qayyim rahimahullah memancing, ingin hendak menjelaskan sesuatu yang sangat penting, namun beliau menggunakan gaya seperti ini agar kita memperhatikannya, agar kita memperhatikannya. Bahwasanya dalam mentadabbur Al-Quran, itu ada hal-hal yang menakjubkan, yang luar biasa, dan bahwasanya Al-Quran itu sangat luas sekali. Qultu, aku berkata, yaitu maksudnya penulis berkata, Imam Qayyim mengatakan, aku jawab, Sadribu laka amsalan tahtadi 'alaiha wa taj'aluha imaman laka fi hadzal maqsad. Saya akan berikan untukmu beberapa contoh untuk kamu ikuti dan kamu menjadikannya sebagai imam, sebagai panutan yang kamu ikuti dalam makna ini. Kemudian Muqayyim menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu dari surat Az-Zariyat. Qala Allah Ta'ala,
Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu apakah telah datang kepadamu cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, yaitu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala menyerupai manusia. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka ini masuk menemui Ibrahim, kemudian mengucapkan salam. Qala salamun qaumun mukramun. Nabi Ibrahim membalas salam, wahai salam buat kalian orang-orang yang tidak dikenal. Jadi maksudnya di sini ini orang baru, jadi tamu baru tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam masuk ke belakang menemui istrinya. Kemudian membawa hidangan berupa sapi muda yang gemuk. Sapi muda yang gemuk. Nah, ini hidangan yang istimewa. Ini adalah hidangan yang istimewa dilakukan untuk memuliakan tamu yang tidak pernah dikenal oleh Nabi Ibrahim. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim menghidangkannya kepada mereka, tapi mereka tidak memakannya. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian tidak memakannya? Apakah kalian tidak memakannya? Maka ketika Nabi Ibrahim melihat mereka tidak memakannya, kata Allah, fa'aujasa minhum khifah. Lalu Nabi Ibrahim pun merasa takut dari mereka setakut-takutnya. Artinya Nabi Ibrahim sudah merasa ini beda. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Qalu la takhaf. Lalu para tamu ini mengatakan jangan takut. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Lalu tamu-tamu ini memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran anak laki-laki yang alim. فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kemudian istrinya terpekik dan memukul wajahnya, dan dia mengatakan, saya adalah wanita yang mandul. Dengan penuh kebahagiaan, yaitu diucapkan dengan penuh kebahagiaan, dengan rasa senang. Padahal saya mandul, gitu kan. Qalu kadzaliki qala rabbuki. Lalu tamu-tamu ini mengatakan, ya begitulah yang dikatakan oleh Tuhanmu. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Dia Jalla wa Ala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Tayyib. Kemudian setelah menyampaikan ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa'ahdi bika idza qara'ta hadhil ayat. Janjiku kepadamu. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan kepada pembaca, kepada kita, janjiku kepadamu, idza qara'ta hadhil ayat, apabila engkau membaca ayat-ayat ini, wa tatalla'ta ila ma'naha wa tadabbartaha, lalu kamu membaca maknanya dan mentadaburinya, fa inna ma tatalla'a minha, maka yang akan kamu ketahui tak lain hanyalah annal malaikah atau Ibrahim fi suratin adyafin yakulun, bahwasanya para malaikat datang menemui Nabi Ibrahim dalam bentuk tamu-tamu yang makan, yang bisa makan. Wa basyaruhu bi gulamin alim, lalu tamu-tamu ini memberikan kabar gembira dengan kelahiran anak laki-laki yang alim. Wa anna imra'atahu ajibat min zalika, dan bahwasanya istrinya heran, ta'ajub dengan kejadian ini. Fa akhbarathal malaikah annahu qala dzalik,
Lalu para malaikat ini mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah lah yang mengatakan seperti itu. Walam yujawiz tadabburuka ghairu dzalik, dan tentunya tadabburmu, pemahamanmu terhadap Al-Quran tidak akan lebih dari itu. Hanya itu saja, kata Ibnu Qayyim. Lalu kemudian Ibnu Qayyim setelah mengatakan itu, beliau akan menambahkan kepada kita ma'ani dari ayat-ayat Al-Quran tadi yang lain selain yang tadi. Kata beliau, fasma'il an ba'da ma fihi hadhil ayat min asrar. Sekarang dengarkan beberapa rahasia dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi, bahwasanya maknanya bukan hanya mencakup itu. Wa kam tadhammanat min anwa'is sana ala Ibrahim. Bukankah ayat-ayat tadi juga mengandung banyak bentuk pujian terhadap Nabi Ibrahim? Ini diantara ma'ani yang terkandung. Wa kaifa jama'at adabat diyafah wa huquqaha. Lihat bagaimana ayat-ayat tadi juga mencakup, mengumpulkan adab-adab bertamu dan hak-hak bertamu. Wa kaifa yura'ad dhaif. Juga bagaimana melayani tamu. Wa ma tadammanat minar raddi 'ala ahli al-batil minal falasifah wal mu'attilah. Dan juga mengandung makna-makna berupa bantahan terhadap ahlul batil dari orang-orang ahli filsafat serta orang-orang mu'attilah yang menafikan ayat-ayat sifat-sifat Allah. Wa kaifa tadammanat 'alaman 'aziman min a'lamin nubuwah. Dan bagaimana juga ayat tersebut menjelaskan tentang satu simbol agung dari simbol-simbol kenabian. Wa kaifa tadammanat jami'a sifatil kamal allati maradduha ila al-ilmi wal hikmah. Juga bagaimana ayat tersebut mengandung berbagai sifat-sifat kesempurnaan, ya, yang ujungnya adalah ilmu dan bijaksana. Ketika Allah Ta'ala mengatakan innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi semua yang kejadian dari datangnya tamu, ya kan, bagaimana tamu itu datang dalam bentuk manusia, kemudian dihidangkan makan dan lain sebagainya, Allah Ta'ala menutup dengan innahu huwal hakimul alim, bahwasanya Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi semua kejadian itu tidak lepas dari takdir Allah yang maha bijaksana dalam takdirnya dan maha mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya. Wa kaifa asyarat ila dalil imkanil ma'ad bi altafi isyaratin wa awdahiha summa afsahat bi wuku'ihi. Masyaallah. Bagaimana juga ayat tersebut memberikan isyarat adanya dalil petunjuk tentang kemungkinan atau kemungkinan terjadinya hari kebangkitan, dibangkitkannya lagi manusia dengan cara yang sangat lembut tapi jelas, ya. Kemudian menjelaskan kejadiannya. Bagaimana? Mana itu? Yaitu bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelahiran anak. Ya, sementara istri Nabi Ibrahim adalah perempuan yang sudah divonis mandul. Ya, mandul ini seolah-olah sudah tidak ada kehidupan lagi, tidak mungkin bisa melahirkan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan lahir anak dari wanita yang mandul, sebagaimana dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Tentunya Allah Ta'ala juga mampu menghidupkan menghidupkan yang mati, yang sebelumnya sudah pernah hidup. Maka ini menguatkan bagaimana Allah SWT juga mampu menghidupkan orang
yang sudah mati untuk dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Wa kaifa tadammanat al-ikhbar an 'adlir rabbi wa intiqamuhu minal umamil mukadzibah, dan bagaimana juga ayat ini mengandung berita tentang keadilan Rabb serta bagaimana dia menghukum para umat yang mendustai atau mendustakan para utusannya. Karena ayat ini juga berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut. Wa tadammanat dzikral Islam wal iman wal farqa bainahuma, serta menjelaskan tentang Islam dan iman serta perbedaan antara keduanya. Wa tadammat baqa ayatir rabbi wa addala ala tauhidihi wa sidqi rusulihi wa ala al-yaumil akhir, serta mengandung tentang ayat-ayat rububiyah yang menunjukkan tauhid serta kebenaran utusannya, serta juga menunjukkan tentang yaum al-akhir. Wa tadammanat annahu la yantafi'u bihadza kullihi. Kemudian juga ayat ini menjelaskan, ini penting, bahwasannya tidak mungkin seorang itu dapat mengambil manfaat dengan semua kejadian ini, illa man fi qalbihi khauf min adzabil akhirah, kecuali orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takut terhadap siksa akhirat. Wahumul mu'minuna biha. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa amma man la yakhaful akhirah wa la yu'min biha fala yantafi bitilkal ayah. Adapun orang yang tidak takut terhadap akhirat dan tidak beriman kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan dan mengambil manfaat apapun dari ayat-ayat tersebut, meskipun dia membacanya, meskipun dia menghafalnya. Maka yang mengambil manfaat hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada ayat-ayat, kepada yaumul akhir, kepada Allah SWT, dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.